Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Syifa. Apa kabar kalian semua? Udah setahun lebih banget aku nggak pernah bikin konten dan bercerita banyak hal. Biasanya aku suka experience gitu kan ke konten aku, suka cerita-cerita, suka ngasih tahu aku lagi ngapain. Tapi setahun belakangan ini aku hilang tanpa kabar di YouTube channel aku sendiri karena beberapa faktor, yaitu salah satunya karena aku kemarin itu tahun lalu adalah penyelesaian skripsi aku dan aku fokus banget buat ngerjain itu. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk off dulu sementara, untuk nggak di channel YouTube aku nggak akan ada apa-apa. Tapi tahun ini jangan khawatir, aku bakal sempetin lagi, balik lagi buat ngebuatin konten-konten kreatif pastinya, dan hal-hal baru yang menarik yang akan aku masukin ke YouTube channel aku. Salah satunya aku akan bikin salah satu konten terbaru, yaitu adalah curhatan Siva. Jadi tahun ini aku akan masukin tentang curhatan Siva. Curhatan Siva itu tentang isi-isi curhatan atau cerita-cerita aku yang aku akan share ke kalian semua, dan tips-tipsnya buat ngadepin semua hal itu gimana. Kalian juga boleh cerita-cerita ke aku, mention ke aku, mau ke Instagram, mau ke Twitter, mau ke Facebook, ataupun by chat WA, boleh banget ke aku buat cerita supaya aku bisa ceritain dan ngasih saran solusi ke kalian semua. Boleh banget cerita ke aku. Tapi hari ini aku bakal nge-share cerita-cerita aku selama setahun ini aku ngapain aja. Aku nggak ngasih kabar ke kalian semua itu ngapain aja. Jadi gini, aku akan mulai langsung ceritanya itu gimana. Selama setahun belakangan yang lalu itu aku tuh fokus banget ngerjain skripsi aku, dan alhamdulillah skripsi aku sudah selesai. Dan kemarin tahun lalu itu tahun 2022 November tanggal 30 aku sudah selesai menyelesaikan wisuda aku dan sarjana aku pastinya. Dan alhamdulillah aku dapat gelar sarjana hukum sesuai prediksi aku dan sesuai keinginan aku selama 4 tahun. Dan juga yang paling sangat seneng banget aku itu karena aku dapat kesempatan dan dapat hadiah dan juga dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena aku dapat peringkat pertama dari seluruh fakultas yang ada dan prodi yang ada, dan aku dapat hadiah dari kampus untuk melanjutkan studi aku di S2. Jadi aku kira-kira bulan depan, bulan Maret itu bakalan ke proses S2, dan aku bakal share terus gimana perkembangannya di S2, dan aku kan kasih tips-tipsnya yang terbaik buat kalian yang lagi skripsi ataupun lagi pengen banget nih S2 gimana sih, emang susah ya S2 gitu. Nanti aku bakal share di YouTube aku sebenarnya S2 tuh kayak gimana dan gimana sih caranya supaya bisa dapetin sesuatu yang pengen kalian raih gitu. Nah, temen-temen, yang kemarin tuh aku sempet juga sakit pas skripsian. Selama hampir setahun itu aku tuh ternyata sakit, dan sakitnya itu adalah hal-hal yang mengganjal menurut aku, hal-hal yang emang gak seharusnya ada gitu. Bahkan aku udah check up ke dokter sampai 5 dokter itu sempat memvonis aku nggak ada penyakit sama sekali. Dan itu bener-bener aneh banget, dan aku nggak mungkin cerita banyak di sini karena aku juga nggak mau membuat beberapa pihak tersinggung tentang hal ini. Tapi alhamdulillah, mujizat dan karunia Allah, Allah masih percaya sama aku buat tetap hidup sampai hari ini. Aku masih ada, dan mungkin ini bakal aku share-share ke kalian supaya kalian yang lagi skripsi, yang lagi down juga bisa semangat dan tetap menjalankan aktivitasnya dengan baik. Jangan mikirin yang negatif-negatif. Jadi kemarin itu tanggal 30 bulan 11 2022 aku tuh udah ngeraksanain wisuda aku, graduate aku. Dan alhamdulillah semuanya lancar, dan nggak disangka-sangka aku dapet gelarnya itu sarjana hukum sekaligus plus mahasiswa terbaik di antara 11 prodi yang ada dan 5 fakultas yang ada. Aku adalah orang yang satu-satunya dikasih kesempatan buat maju ke depan, buat cerita tentang pengalaman, hal-hal, dan juga ngasih kesan-kesan dan juga pesan buat kampus aku. Dan itu hal yang gak pernah aku bayangin sama sekali, karena menurut aku
banyak banget orang-orang pinter, banyak banget orang-orang yang hebat di sana di UBK sendiri, dan menurut aku orang-orang itu juga berhak dan pantas untuk ada di bagian peringkat pertama. Dan aku sendiri jangan jangan bilang apa ya udah memprediksikan gitu loh, enggak, tapi aku mikir kayak untuk hal yang semacam ini mungkin emang rezeki aku, karunia aku, karena emang sebenarnya aku juga pengen banget S2 dan dapat rezeki banget di masa-masa yang sesulit ini, dapat kesempatan buat ngelanjutin S2 aku dan fokus pastinya buat ke sana. Dan aku benar-benar senang banget sih bisa dapetin itu, tapi nggak lupa bersyukur juga sama yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama keluarga, sama teman-teman yang udah selama ini supporting aku banget gitu. Dan selama aku beberapa bulan terakhir setelah wisuda itu aku ngapain, aku cari kerjaan, tapi at least ya eh ternyata yang aku dapat kerjaan itu nggak sesuai sama yang aku pengen gitu. Tapi emang sih hidup tuh emang nggak seharusnya kita dapat yang enak-enak terus, pasti ada tantangannya. Cuman kan aku mikir kayak kalau seandainya aku terusin juga nanti bakalan sia-sia aja gelar aku gitu. Aku pengen nyari aja yang lebih baik, seandainya kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu. Kemarin aku bulan Desember ke Januari itu aku udah sempet dapet kerjaan, tapi aku keluar di bulan Januari karena menurut aku nggak cocok di pekerjaan itu. Ternyata menurut aku kayak kerjaan itu nggak sesuai bidang aku, dan menurut aku kayak aku ditipu aja gitu sama perusahaan. Kalau awalnya aku ngelamar jadi apa dan ternyata di sana bagiannya beda banget. Dan yang paling parah adalah tidak baiknya adalah aku nggak dapat gaji sama sekali gitu. Kayak mereka bilangnya nggak ditarget, tapi ternyata ditarget kerjanya gitu. Terus pada akhirnya aku cari lagi dong lowongan kerjaan yang lain, ternyata dapat, tapi ternyata sama aja kayak gitu juga. Kalau nggak dapet kayak apa namanya, orang yang mau come ke mereka, jadi kita nggak dapat uang. Jadi menurut aku kayak S1 aja udah susah banget ya guys buat dapetin kerjaan, apalagi kalian yang masih SMA gitu. Kalau misalnya kalian bilang kayak gampang nyari kerja, oh my god itu susah banget. Dan gue ngerasain banget. Buat kalian yang kayak ngerasa ngegampangin sesuatu hal, jangan deh, jangan lagi coba-coba buat hal itu, karena menurut gue pendidikan tuh nomor satu sekarang. Bahkan yang gue lihat aja di beberapa hal ya, banyak hal peraturan-peraturan yang dimana mengharuskan kita bersekolah gitu loh. Jadi jangan menganggap kalau sekolah itu udah nggak penting. Jadi implementasinya kita, ukur nilai kita itu dari tingkat kita berpendidikan. Kalau misalkan kita nggak dapat pendidikan yang layak dan juga nggak bagus, kita nggak bisa kerja dan kita nggak bisa ngasilin apa-apa. Anyway, itu hal-hal yang harus dipikirin sih menurut gua. Buat kalian generasi penerus ya, kalian mau nggak mau harus tetap usaha kerja keras ya pasti, tapi pendidikan juga harus nomor satu. Kalau kalian bilang biayanya nggak ada kak shift, susah tahu nyari duit, ya emang iya, gue juga ngerasain kok sama kalian, kayak nyari duit tuh susah. Tapi kalau lo ada kemauan, lo bisa bisa explore kayak dunia lo, buat belajar, buat semangat nyari-nyari kayak event-event. Kayak gue dulu juga pernah kok waktu masa-masa zamannya sekolah tuh ya, SMA, pas kuliah semester berapa, gue sering kok ikut event-event, terus kayak ikut job-job part time kayak, atau enggak gue kerja di beberapa perusahaan tapi yang nggak kontrak nilainya gitu. Jadi kayak menurut gue so far aja gitu. Kalau lo ada kesempatan di depan mata lo yang menurut lo bagus, lo ambil buat peluang yang lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Jadi jangan sia-siain waktu lo di masa muda lo cuman buat hal-hal yang menurut gue nggak penting sebenarnya. Kayak misalkan lo pengen nih nge-explore kehidupan lo gitu, lo pengen kayak orang gitu, pengen bagus semuanya, tapi lo sendiri nggak mau berusaha, itu nggak bagus sih menurut gue. Kayak kalau lo mungkin udah berusaha mati-matian tapi lo belum dapet porsinya yang sesuai dengan itu ya, tapi jangan pernah bilang nggak bisa gitu loh. Tapi lo harus bisa mikir lagi, gimana sih, kenapa kok gue udah mati-matian usaha gue nggak nyampe ke titik itu gitu. Ada yang perlu dikoreksi di dalam diri lo gitu. Jadi menurut gue buat kalian apapun itu ya,
kalau kalian mau usaha pasti hasilnya ada, itu aja sih menurut gue. Jadi gue sendiri selalu bilang gue nggak mau cerita tentang orang lain di sini, gue cerita tentang diri gue bahwa hasil itu adalah segala upaya yang udah kita usahain gitu. Hasilnya mau baik ya berarti usaha lo udah lebih keras lagi dong, lebih maju lagi gitu dibandingkan mereka-mereka gitu. Jadi wajar kalau lo dapetin semua hal yang menurut lo itu ya apa ya, bisa gitu loh, bisa lo dapetin gitu loh. Kan lo bisa ngukur diri lo sendiri gitu kan pasti. Jadi gue nggak perlu bilang lo harus kayak gue, tapi lo harus lebih explore lagi, lebih hebat lagi dibanding gue. Karena menurut gue penentuan kehidupan kalian tuh bukan orang lain, tapi diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya gimana ya, gue kalau mau cerita ya, apa namanya, masa momentum gue dari SMA ke kuliah itu juga nggak gampang, transisinya juga nggak semudah itu, sampai bisa di titik kuliah sampai menuju magister juga nggak gampang. Jadi semuanya udah punya transisinya masing-masing dan punya urusannya masing-masing, punya porsinya masing-masing menurut gue gitu loh. Jadi lo nggak bisa samain kehidupan gue sama lo juga sama gue, nggak bisa. Jadi jangan pernah bandingin tentang hal itu gitu menurut gue. Jadi lo harus lebih kayak ke, oh iya gue harus jadi diri gue sebaik mungkin, gue tetap harus jadi diri gue untuk mendapatkan segala sesuatu hal yang gue pengen. Gue harus usaha lebih giat lagi, lebih keras lagi, doa lebih kencang lagi menurut gue, lebih berserah-serah diri, deket-deket lah sama Allah gitu loh. Jadi jangan kayak lo sombong gitu, jangan gitu. Karena soalnya gue ngerasain kayak kayak Allah tuh selalu ada buat lo di saat lo susah ataupun senang, tapi kadang-kadang kita lupa momennya tuh, kita lupa gitu loh. Jadi menurut gue lo harus ke situ sih. Selain usaha adalah doa, dan juga jangan pernah lupa minta doa sama orang tua, itu yang paling penting. Dan gue tuh ngerasain banget kemarin waktu gue sakit setahunan, sampai gue nggak bisa bangun dari tempat tidur, jalan nggak bisa, gue ngerjain skripsi bahkan nggak bisa. Gue sampai 1 bulan terakhir itu sebelum gue 2 bulan mau skripsi, mau sidang, itu gue nggak ngerjain skripsi sama sekali. Karena apa ya, karena gue kondisinya bener-bener sakit gitu loh, fisik gue nggak kuat gitu loh, dan bener-bener gue kepikiran banget gimana gue bisa nggak ya. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja, lancar, karena kuasa Allah juga itu tadi balik. Jadi jangan pernah patah semangat lah menurut gue kalau buat kalian semua ya.